Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog Diadi Deni Gembrot. Hari ini finally karena adik aku habis sakit ya teman-teman, jadi aku boyong ke rumah aku yang ada di Bojonegoro, dan jadi alhasil rumah aku yang ada di Ngasem itu kosong teman-teman. Dan ini udah sekitar 2 mingguan adik aku keluar dari rumah sakit, dan aku baru sempat pulang ke rumah aku yang ada di Ngasem karena karena aku mau bayar arisan, sekalian aku mau nengok kucing aku yang gemoy-gemoy ini, karena aku kan ninggalin dia itu makannya itu aku kasih 1 botol aja ya teman-teman, nggak semuanya, nggak sedikit juga, karena juga apa, kalau kucing di desa itu biasanya juga makan tikus teman-teman. Dan sekalian aku pulang ke rumah Ngasem itu bersih-bersih, karena waktu ditinggal itu juga ada beberapa cucian piring sama gelas, jadi aku mau bersih-bersih juga, nyapu, ngepel dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi yang di bagian depan itu banyak banget nya ayam alias tarik lentong teman-teman. Dan karena udah lama banget 2 minggu, aku juga mau lihat mungkin ada konslet di lampu-lampu aku, karena beberapa lampu juga aku nyalain biar nggak gelap gulita banget rumah aku ini, biar nggak ada hantunya. Tapi kalau ada hantunya juga nggak apa-apa, karena dia itu temen aku. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, aku tuh random banget hari ini, nggak tahu, aku pokoknya bahagia banget, bersyukur banget atas segala musibah yang Allah berikan kepada aku, itu banyak banget hikmahnya juga. Dan buat teman-teman yang udah doain adik aku, support aku, terima kasih banget banget banget. Dan ini aku lagi bersih-bersih, sekalian aku itu bawa cucian teman-teman. Kalau di rumah aku Ngasem itu kan ada mesin cuci, kalau di rumah aku Bojonegoro itu ndak ada mesin cuci. Dulu itu ibu aku waktu bapak sakit kan buka warung ya teman-teman. Ibu aku tuh sempat buka warung makan kayak gitu. Dan waktu buka warung makan kan hampir waktunya itu habis di warung makan kayak gitu loh teman-teman. Apalagi kalau warung makan kan kita masak, masak itu butuh proses yang panjang banget, terus capek banget. Jadi kalau pulang hanya untuk nyuci atau sekedar cuci piring itu capek banget, terutama apalagi nyuci. Jadi ibu itu mutusin buat beli mesin cuci teman-teman. Dan juga mesin cucinya itu bisa dibuat laundry, karena dulu itu juga sekalian ya teman-teman, ibu buka warung plus laundryan kayak gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah banget, karena di desa dulu juga belum ada mesin cuci atau mungkin belum ada tempat laundry, jadi ibu juga banyak banget menerima laundry. Jadi emang waktu bapak sakit dan gak bisa jalan itu, ibu aku tuh banting tulang segala macam itu dilakukan teman-teman. Jadi bukan semata-mata karena kita orang desa terus kita punya eh kayak gitu itu kita tuh orang kaya itu, no, tapi kita tuh menyesuaikan kebutuhan kita, dan apalagi itu juga bisa menghasilkan pundi-pundi uang buat kehidupan keluarga aku dulu teman-teman. Dan rumah aku itu termasuk rumah bagus ya teman-teman, enggak seperti rumah yang pada di desa pada umumnya yang cuman dari tembok terus apa namanya, nggak ada keramik atau tekel, cuma tanah liat kayak gitu. Rumah aku itu termasuk di rumah Ngasem itu termasuk besar, panjang, besar, dan termasuk bagus lah kalau menurut aku ya teman-teman. Tapi di rumah aku itu banyak sejarahnya teman-teman. Enggak semata-mata kita yang rumahnya bagus itu juga mampu teman-teman, karena aku di desa aja itu nggak punya sawah teman-teman. Aku di desa itu cuma punya ya rumah yang aku tempati sama keluargaku itu aja. Kita tuh nggak punya sawah atau tegal atau apalah namanya, kebun atau apa itu kita tuh nggak punya. Jadi kenapa waktu bapak aku sakit itu kita tuh banting tulang banget, karena bapak kan merantau dan kita harus banting tulang di desa itu, kita tuh nggak bisa kayak di kota gitu loh teman-teman. Kita mau apa istilahnya, buruh, kok buruh sih, istilahnya itu kita mau kerja sama orang pun di desa itu juga minim, minim banget, minim dalam arti minim tempat pekerjaan dan juga minim penghasilan teman-teman. Apalagi dulu itu bapak aku tiap
tiap minggu itu hampir kontrol teman-teman, setiap minggu itu hampir kontrol, dan setiap bulan itu kita itu ada ronsen atau terapi kayak gitu loh teman-teman. Makanya kita tuh membutuhkan banyak banget biaya. Dan kenapa, gimana ya teman-teman, susahnya aku sama keluargaku itu di finansial teman-teman, di keuangan kayak gitu loh teman-teman. Kalau orang desa kan pada umumnya punya sawah, punya apa yang bisa dijual dan lain sebagainya. Kalau keluarga aku tuh nggak ada yang bisa dijual teman-teman. Waktu kita susah tuh kita harus banting tulang, kita harus mikir, kita harus putar otak gimana kita caranya bisa berobatin bapak dan juga bisa hidup teman-teman. Jadi semua yang kita lakuin itu kita pikir matang-matang, apalagi pengorbanan ibu aku sama kakak aku yang di rumah itu dulu dulu banget pernah jualan juga di pasar, kayak jualan jajan kayak gitu. Setelah buka warung itu kan nggak setiap hari dapat uang ya teman-teman, apalagi warung di desa pun mungkin apa namanya, apa ya namanya, kayak badi itu apa sih bahasa Indonesianya? Keuntungan teman-teman, keuntungan jualan itu nggak seberapa, tapi alhamdulillahnya kita kan bisa makan teman-teman. Dan tapi waktu adik aku sekolah SMK itu yang agak berat teman-teman, karena kita kan harus bayar sekolah adik aku lebih banyak lagi. Walaupun di negeri kan kita juga harus bayar ya teman-teman. Enggak sekolah negeri juga gratis teman-teman kalau di sini. Aku nggak tahu kenapa, tapi kita banting setir lagi. Dan bahkan adik aku itu waktu dulu ibu aku jualan jajan di pasar subuh kayak gitu tuh, dia juga ikut bangun teman-teman. Dia itu bangun jam 2 untuk bantu ibu aku sama kakak aku bikin roti, bikin jajan kayak gitu teman-teman. Dan bayangkan dong, kita tuh buat kayak lumpia, risol, roti, apalah pukis, itu semua dengan harga 1.000 teman-teman. Dan dijual di pasar itu 8.000 dapat 10 pieces teman-teman. Jadi bayangkan dong gimana kita tuh dapat untung kayak gitu loh teman-teman. Benar sih, di desa itu murah dan lain sebagainya. Oke, murah itu dalam arti kalau di desa, oke kalau orang itu punya sawah, punya kebun, kan dia juga bisa bercocok tanam, bisa nanam padi. Kalau aku kan nggak bisa, semua itu tetap beli teman-teman. Walaupun itu hanya 1.000 2.000, tapi kan kita tetap beli teman-teman. Kita tuh nggak bisa petik petik sendiri atau panen sendiri kayak gitu tuh nggak bisa teman-teman. Apalagi kita juga dulu itu kita itu dipandang mampu dari segi rumah teman-teman, bukan dari segi penghasilan atau survei lainnya. Jadi kita emang bener-bener banting tulang banget waktu bapak aku itu sakit, apalagi biaya apa namanya, tabungan-tabungan juga udah habis buat sekolah, buat hidup, buat berobat bapak, karena bapak itu berobat bukan satu dua tempat kayak gitu loh teman-teman. Belum lagi wirawiri alias jalannya kayak gitu loh teman-teman. Dan ini sedikit cerita kehidupan aku sama keluarga aku, dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, setelah bapak meninggal itu ibu mutusin buat kerja ikut orang teman-teman, karena emang biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah adik aku juga lumayan. Kalau kita hanya jualan aja mungkin kita hanya cuma bisa makan aja, nggak bisa ngebiayain sekolah kayak gitu, itu kurang banget teman-teman. Jadi ibu dengan berat hati mutusin buat kerja ke Madura kayak gitu teman-teman. Dan nggak berapa lama itu beliau disusul sama kakak aku, karena di sana ternyata juga membutuhkan orang lagi. Jadi kakak aku yang nomor satu itu ditarik ke sana alias ikut kerja ke sana sekalian. Jadi emang adik aku yang masih sekolah 2 SMK itu di rumah sendiri teman-teman. Bayangkan gimana ya teman-teman, dia itu juga sebenarnya adik aku tuh mandiri banget. Cuman kalau mandiri sih mandiri, cuman kalau untuk mengurus diri sendiri seperti masak, makan 3 kali sehari dalam apa namanya, harus on time, itu dia tuh nggak bisa teman-teman. Nggak bisa dalam arti belum bisa, mungkin karena adik aku juga masih anak-anak, mungkin menyepelekan sesuatu yang hal kecil seperti itu ya teman-teman. Sampai akhirnya
adik aku diberikan musibah atau diberikan apa namanya, pelajaran agar dia itu juga bisa menjaga diri, dan sampai akhirnya adik aku mengalami kecelakaan dan aku tarik adik aku untuk tinggal bersama aku. Dan kenapa teman-teman aku nggak tinggal di rumah ngasem, karena pertama Pak Su itu ada sedikit rezeki, kita bisa bisa tinggal di rumahnya almarhum nenek, kita bisa tinggal di sini dan nggak jauh dari tempat kerja kayak gitu loh teman-teman. Dan kalau kita pulang pergi dari Ngasem ke Kota Bojonegoro itu ternyata juga lumayan teman-teman untuk biaya bensin dan waktunya. Kenapa kita nggak pulang ke Ngasem ya seperti itu teman-teman. Gaji kita itu nggak cukup kalau kita buat setiap hari PP ke Ngasem Bojonegoro kayak gitu teman-teman. Dan itulah alasan aku. Dan mungkin sekian dulu curhatan aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan terinspirasi dengan kisah hidup aku. Dan semoga teman-teman gak apa namanya lebih bersyukur lagi, karena ternyata di bawah kita, di bawah aku, keluargaku itu masih banyak banget teman-teman atau orang-orang atau semualah teman-teman kita, saudara kita yang lebih kesusahan melebihi dari kita. Jadi kita harus banyak bersyukur ya teman-teman. Jangan mengeluh, kita meminimkan mengeluh. Kita banyak bersyukur dan kita banyak berusaha pastinya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau ngedengerin curhatan aku, kisah hidup aku tentang keluarga aku. Semoga teman-teman juga bisa bantu aku dan keluarga aku dengan cara support YouTube channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe YouTube aku ya teman-teman. Semoga bantuan kalian bisa menjadikan impianku dan keluarga aku menjadi nyata. Aku cuman aku cuman ingin di hari-hari kedepannya sampai selama-lamanya itu aku bisa ngebantu kedua orang tua aku yang masih hidup ya teman-teman. Ibu aku, ibu mertua aku, bapak mertua aku bisa ngebahagiain keluarga-keluarga kecil aku. Jadi semoga teman-teman bisa support aku dengan cara subscribe video aku dan YouTube channel aku. Jadi sekian dulu curhatan aku kali ini. Mungkin bisa lagi aku sambung curhatan aku di lain waktu ya teman-teman. Dan saksikan video aku sampai selesai. Yang ingin lihat rumah aku, keseharian aku kalau ada di rumah desa itu kayak apa. Dan di sini tuh masih sejuk banget walaupun gak sesejuk kayak dulu teman-teman. Semoga teman-teman suka sama video yang aku buat ini ya, dan see you di video aku lainnya. Bye bye teman-teman. Terima kasih banyak yang udah support aku dan udah nonton video-video aku. Bye bye teman-teman. Enjoy the video.